Stupel, maklar kopi, yang mengajak kita memahami novel ini sebagai pencerita pertama. Nanti ada pencerita-pencerita selanjutnya. Dia menyapa kita, dan seandainya kau pembaca adalah penduduk Amsterdam dan kira-kira berusia sebaya denganku, kau akan ingat bahwa di salah satu kios itu ada seorang gadis yang luar biasa cantik, berbola mata hitam dan berpakaian seperti orang Yunani. Ayahnya juga orang Yunani, atau setidaknya berpenampilan seperti orang Yunani. Mereka menjual segala jenis parfum. Aku baru cukup usia untuk menyadari kecantikan gadis itu, tapi tidak punya keberanian untuk mengajaknya bicara. Upaya semacam itu akan sia-sia, karena gadis berusia 18 tahun akan menganggap bocah laki-laki berusia 16 tahun sebagai anak-anak, dan itu memang benar. Namun, kami bocah-bocah sekolahan selalu pergi ke pasar Wester, pasar barat, pasar yang berada di sebelah barat, untuk melihat gadis itu. Nah, ini peristiwa yang diceritakan oleh Batavus Drugstubel setelah ia bertemu dengan sahabatnya sewaktu kecil ini. Jadi ini peristiwa di masa kecil di usia 16 tahun. Nah, lelaki yang kini berdiri di depanku dengan sjal kotak-kotak ini pernah pergi bersama kami, walaupun usianya beberapa tahun lebih muda daripada kami. Batavus Drugstubel 16 tahun, kemudian menceritakan pertemuannya dengan seorang gadis berusia 18 tahun, namun si Salman, laki-laki yang mengenakan sjal kotak-kotak ini, lebih muda lagi dari Batavus. Dan karenanya masih terlalu kekanak-kanakan untuk melihat gadis Yunani itu. Tapi dia yang paling top di kelas kami. Karena sangat pintar, itu harus kuakui. Dan dia suka sekali bermain, bertanding, dan berkelahi. Ini watak dari Multatuli yang memiliki 3 kecerdasan. 1, dia peka terhadap ketidakadilan. Yang kedua, dia tahu apabila ketidakadilan itu terjadi. Dan yang ketiga, dia pandai menulis. Jadi ini pengakuan dari temannya, si Batavus Drugstubel, mengatakan bahwa laki-laki yang bersal ini, Salman ini, paling top di kelasnya meskipun paling muda. Nah, di kita selalu ada nih di sekolah kita, misalnya di dalam satu kelas itu selalu ada yang paling diakui mungkin paling pintar atau paling banyak mencuri perhatian guru, biasanya yang paling nakal, yang paling pintar, atau yang yang secara fisik memang berbeda, dalam artian misalnya paling cantik, paling apa, misalnya paling ganteng misalnya. Itu harus kuakui, dan dia selalu suka bermain, bertanding, dan berkelahi. Nanti akan ketemu nih bagaimana misalnya watak yang disebutkan oleh Batavus ini menjelma menjadi watak ketika di bab selanjutnya tentang tokoh Havlar. Karena dia lanjut, karena itulah dia bersama kami. Jadi dalam sebuah perjalanan pergi ke pasar malam seperti itu di Amsterdam, si Batavus mengajak temannya yang lebih muda namun menurutnya paling pintar dan paling suka main dan paling suka berkelahi. Ketika memandang gadis Yunani itu dari jauh, kurasa kami bersepuluh, dan merundingkan cara untuk berkenalan dengannya. Kami memutuskan untuk mengumpulkan uang agar bisa membeli sesuatu, karena ingin berkenalan dengan si gadis itu yang menjual, yang menjadi salah seorang penjual di pasar itu. Namun kemudian sulit sekali untuk mengetahui siapa yang cukup berani untuk mengajak bicara gadis itu. Semua orang ingin melakukannya, tapi tak ada yang berani mengupayakannya. Kami mengundi, dan aku yang terpilih. Batavus yang terpilih. Nah, kuakui bahwa aku tidak suka menentang bahaya. Batavus sudah diceritakan di bab awal, dia sangat hati-hati, dia
menghindari konflik, dia seorang yang agak sombong, kemudian mengaku diri paling religius. Aku seorang ayah dan suami. Nah, ini balik lagi, aku di sini maksudnya Batapus ketika sudah menjadi ayah dan suami, dan menganggap siapapun yang menentang bahaya adalah orang tolol, seperti yang tertera dalam Alkitab. Aku puas ketika menyadari bahwa pandanganku mengenai bahaya dan hal-hal semacam itu masih sama seperti pandanganku bertahun-tahun lalu. Aku masih punya pendapat yang sama seperti pendapatku pada malam ketika aku berdiri di dekat kios orang Yunani itu dengan membawa uang 12 sen yang telah kami kumpulkan. Namun, gara-gara malu, aku tidak berani mengaku tidak punya keberanian untuk melakukannya. Lagi pula, aku harus melangkah maju di luar kehendak. Karena sobat-sobatku mendorongku dan tiba-tiba saja aku sudah berdiri di depan kios itu. Aku tidak melihat gadis itu. Aku tidak melihat apa-apa. Mataku berkunang-kunang. Aku tergagap mengucapkan kata kerja Yunani yang tidak kuketahui yang mana. Plaitil, apa maksudmu? Tanya gadis itu. Aku sedikit menguasai diri dan melanjutkan. Dan Mesir adalah hadiah dari Sungai Nil. Aku cukup yakin bisa berkenalan dengan gadis itu. Seandainya saat itu salah satu sobatku tidak mendorongku dari belakang, sehingga aku terjatuh dengan keras menabrak kios. Aku langsung merasakan cengkraman di leherku, lalu cengkraman kedua jauh di bawahnya. Jadi dikerah baju, kemudian di bawahnya diangkat. Dan sebelum punya waktu untuk memikirkan posisiku, aku sudah berada di tenda bersama lelaki Yunani yang mengatakan dalam bahasa Prancis yang sangat jelas bahwa aku adalah anak berandalan dan dia akan memanggil polisi. Nah, aku berada sangat dekat dengan gadis itu, tapi sama sekali tidak merasakan kesenangan. Aku menangis dan memohon ampun karena sangat ketakutan. Namun sia-sia. Lelaki Yunani itu memegangi lenganku, lalu menendangku. Aku mencari sobat-sobatku. Pagi itu kami baru saja membaca mengenai Scaevola yang menjulurkan tangannya ke dalam api. Dan dalam cerita-cerita Latin, kami menganggap perbuatan itu begitu baik dan mulia. Tak seorang pun tetap tinggal untuk memasukkan tangannya ke dalam api demi menolongku. Kupikir begitu. Jadi ketika Batavus Drugstupel mau mulai berkenalan dengan gadis itu, dia akhirnya terdorong gitu. Plight ill itu back kembali. Ini ada kalau di terjemahannya Pak HB Yasin, plight ill. Mungkin bahasa Yunani mungkin Mas Sigit atau teman-teman nanti ada yang bisa berbahasa Yunani, artinya apa maksud Anda? Kemudian itu yang tampak tidak jelas itu teksnya mainin aide theos, atau di dalam terjemahannya ini merupakan kata-kata permulaan dalam Ilyas karya Homerus. Dewi, lakukanlah perjuangan. Dan kalimat bahwa Mesir adalah hadiah Sungai Nil. Jadi itu kalimat yang tiba-tiba saja orang tergagap, kemudian tidak mengetahui apa yang harus dilakukan, akhirnya dia semacam nyeletuk begitu saja.
Ini terjemahan Pak Habib Yasin. Kalau terjemahannya yang kita baca ini terjemahan Mbak Ingrid Nimpo ini belum ada artinya. Oke, lanjut. Oke. Jadi si Batapus merasa bahwa teman-temannya tidak ada yang membantu dia ketika ia terpojok, kemudian mulai dihantam gitu ya. Tidak ada yang membantu membela dia gitu. Ingin ditolong gitu. Terjemahan Pak Yasin tidak ada kata ganti untuk apa namanya tuh mengatakan ketidaksukaan, tapi namun di terjemahan Mbak Ingrid Nempo ini ada kata cih. Tak seorang pun tetap tinggal untuk memasukkan tangannya ke dalam api demi menolongku. Kupikir begitu. Itulah maksud saya. Keterjemahan di sini kupikir begitu. Kita lanjutkan. Namun mendadak teman kami yang bersal kotak-kotak itu, jadi tiba-tiba si Salman, laki-laki yang bersal, ini balik lagi ke pertemuan awal. Namun mendadak teman kami yang bersal kotak-kotak itu, atau kita sebut saja Salman, menerobos masuk lewat pintu belakang kios. Saat itu dia tidak tinggi ataupun kuat. Usianya baru 13 tahun. Oh, jadi berbeda 3 tahun. Batavus Drogstupel 16, Salman 13. Tapi dia bocah laki-laki kecil yang tangkas dan pemberani. Aku masih bisa melihat kilat di matanya. Dia meninju lelaki Yunani itu dan aku selamat. Belakangan aku mendengar bahwa lelaki Yunani itu menghajarnya habis-habisan. Namun karena aku punya prinsip mutlak untuk tidak pernah mencampuri urusan orang lain, aku langsung kabur. Jadi aku tidak melihatnya. Inilah kurang ajarnya si Batavus Drogstupel, Batapus yang dry stupel. Batapus yang hatinya kering karena dia hanya seorang pebisnis. Ketika dia hampir saja terkena akibat mau menggoda cewek Yunani itu, dia berharap ada orang yang menolongnya, namun ketika sudah ditolong, dia mengatakan, ini demi prinsip yang aku miliki, aku tidak pernah mencampuri urusan orang lain, jadi aku langsung kabur, aku tidak melihatnya. Tampak bagaimana si penulis ingin menyampaikan bahwa watak Batavus Drogstupel yang culas. Itulah alasannya mengapa wajah lelaki sangat mengingatkanku pada parfum. Dan betapa mudahnya bertengkar dengan seorang Yunani di Amsterdam. Setelah itu, setiap kali lelaki Yunani berada di kiosnya, di pasar Wester, aku selalu pergi ke lain tempat untuk menghibur diri. Aku sangat menyukai pengamatan filosofis, maka biarlah kukatakan betapa segala sesuatunya berkaitan secara ganjil di dunia ini. Seandainya mata gadis itu tidak begitu hitam, seandainya rambutnya lebih pendek, atau bocah-bocah itu tidak mendorongku hingga menabrak kios, kini kau tidak akan membaca buku ini. Ini bab 2, kita masih berbicara asal-muasal buku ini, buku yang sedang kita baca, Max Havelaar, Lelang Kopi, Maskapai Dagang Hindia Belanda. Oleh karena itu, bersyukurlah atas semua yang terjadi. Percayalah, segala sesuatu di dunia ini baik sebagaimana adanya, dan orang yang tidak kenal puas dari dan selalu mengeluh bukanlah temanku. Percayalah, segala sesuatu di dunia ini baik sebagaimana adanya. Dan orang yang tidak kenal puas dan selalu mengeluh bukanlah temanku. Teman-teman, kita baca bersama-sama, mungkin bisa dibuka Hendra ininya speakernya.
Oke. Jenny, Mbak Elisa Kartika, Mbak Olive, Mas Sigit, Mas Cece, Andika Rizky Febian, silahkan dibuka speakernya kalau berkenan. Oke, kita baca. Saya ingin mendengar suara teman-teman. Dibuka mic-nya, kalau video tidak harus. Kita baca paragraf ini ya, kalimat ini. Ikuti saya ya. Percayalah. Segala sesuatu di dunia ini. Segala sesuatu di dunia ini Baik sebagaimana adanya. baik sebagaimana adanya. Dan orang yang tidak kenal puas. Dan orang yang tidak kenal puas. Dan selalu mengeluh. Bukanlah temanku. Bukanlah teman. Percayalah. Percayalah. Segala sesuatu di dunia ini. Segala sesuatu di dunia ini Baik sebagaimana adanya. baik sebagaimana adanya. Dan orang yang tidak kenal puas. Dan Orang yang tidak kenal puas Dan selalu mengeluh. dan selalu mengeluh Bukanlah temanku. bukanlah temanku. Lagi ya. Percayalah. Percayalah. Segala sesuatu di dunia ini. Segala Segala sesuatu sesuatu di dunia ini Baik sebagaimana adanya. baik sebagaimana adanya. adanya. Dan orang yang tidak kenal puas. Dan orang yang tidak kenal puas Dan selalu mengeluh. dan selalu mengeluh mengeluh Bukanlah temanku. bukanlah temanku. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Misalnya, Busling and Waterman. Ini nama saingan dari Las & Co, perusahaannya si Batavus Drugstoffel. Tapi aku harus melanjutkan ceritaku, karena aku harus menyelesaikan bukuku sebelum lelang kopi musim semi. Menariknya seperti ini. Cerita yang dibangun oleh Multatuli, orang yang ditulis oleh Multatuli, mengajak kita pembaca untuk kadang seperti ini, misalnya Busling and Waterman, tapi titik gitu. Oh, udahlah, jangan ngomongin orang lain mungkin maksudnya. Tapi aku harus melanjutkan ceritaku karena aku harus menyelesaikan bukuku sebelum lelang kopi musim semi. Baru di paragraf ini kita menemukan bahwa subjudul lelang kopi maskapai dagang Hindia Belanda nongol gitu. Meskipun di sini lelang kopi musim semi. Jadi ini buku sengaja dipersiapkan oleh Batavus Drugstoffel untuk mengejar lelang kopi musim semi, sehingga dia sebagai produsen kopi, sebagai perusahaan yang penyedia kopi, ingin membuat buku yang judulnya tentang kopi. Kita lanjut ya. Sebenarnya karena aku menyukai kebenaran, nah ini diulang-ulang, mengingatkan kita betapa Batavus berpegang teguh pada keyakinannya, yaitu semboyan hidup dia, kebenaran, dan akal sehat. Aku merasa sangat tidak senang berjumpa kembali dengan lelaki itu. Aku segera melihat bahwa dia bukanlah teman yang bisa dibanggakan. Yang maksudnya teman di sini adalah si laki-laki yang bersalah, Salman. Dia tampak sangat pucat, dan ketika aku bertanya pukul berapa saat itu, dia tidak tahu. Hal-hal semacam ini diamati oleh seseorang yang selama kira-kira 20 tahun sering mengunjungi bursa dan bertransaksi bisnis di sana. Aku sudah menyaksikan banyak kejatuhan. Jadi di satu sisi dia sangat bersyukur karena buku ini ada dan kita baca dengan bantuan si Salman, laki-laki yang mengenakan sal kotak-kotak itu, temannya Batavus waktu kecil. Namun di satu sisi dia tidak suka dengan pertemuan itu karena menganggap dekil, kucel, tidak selevel dengan Batavus Drugstoffel yang
ya orang kaya di Amsterdam lah sebagai seorang pebisnis kopi. Kita lanjut. Kupikir dia akan berbelok ke kanan, karena itulah aku berbelok ke kiri. Tapi dia juga berbelok ke kiri. Sehingga aku tidak bisa menghindari percakapan dengannya. Kupikir dia akan berbelok ke kanan, karena itulah aku berbelok ke kiri. Tapi dia juga berbelok ke kiri, sehingga aku tidak bisa menghindari percakapan dengannya. Tapi aku harus mengingat bahwa dia tidak tahu pukul berapakah saat itu, dan menyadari bahwa mantelnya dikancingkan sampai ke dagu. Itu pertanda sangat buruk. Jadi aku tidak banyak bicara. Dia mengatakan baru saja kembali dari Hindia. Ini memperjelas kita bahwa Salman adalah representasi atau istilahnya apa ya? Adalah tokoh lain dari Haflar yang nanti akan kita ketemu atau Multatuli sendiri. Jadi dia si laki-laki yang bersal, temannya Batavus Drugstupel ini adalah pengejauhan tahan dari Multatuli itu sendiri. Baru kembali dari Hindia. Ada kata Hindia. Karena orang-orang Belanda menyangka tanah yang dia temukan itu dulu kepulauan India. Padahal adalah Nusantara. Mereka menyebutnya Hindia, makanya ada Hindia atau Hindia Belanda. Saya pernah mendengar kalau tidak salah ada 7 penggunaan nama selain Indonesia, ada Hindia, ada India, ada Insulinde, ada Jamrud Katulistiwa, ada Nusantara itu sendiri, ada Indonesia, dan satu lagi 7. Satu lagi apa nanti kita coba cari bersama-sama. Dan di sini menyebutnya Hindia. Bukan Hindia Belanda, tapi Hindia. Dia mengatakan baru saja kembali dari Hindia, sudah menikah, dan punya anak. Semuanya baik-baik saja. Ini tak begitu menarik bagiku. Di kapal stage, jalan kupu-kupu, kapal stage. Biasanya di kapal stage, sebelumnya aku tidak melewati lorong itu karena dianggap tidak terhormat. Tapi kali ini aku hendak berbelok ke kanan dan melewati kapal stage. Aku menunggu sampai jalanan kecil itu berada persis di belakang kami. Untuk membuat lelaki itu mengerti bahwa dia harus berjalan terus. Lalu aku berkata dengan sangat sopan, karena aku selalu sopan. Kadang ya seperti itu yang tadi saya sampaikan. Ini menjelaskan Batavus. Lalu aku berkata dengan sopan, karena aku selalu sopan. Saya ingin tahu terjemahan Pak Yasin seperti apa. Lalu saya berkata hormat sekali, sebab saya selalu hormat. Oh iya, sama aja. Tidak ada yang tahu apakah setelah ini aku akan memerlukan lelaki itu lagi. Dia ngomong begini, senang sekali berjumpa kembali denganmu, Pak. Dan selamat tinggal, aku harus lewat sini. Saya senang sekali telah bertemu kembali dengan Tuan, kalau terjemahan Pak Yasin, dan silakan Tuan berhubungan dengan saya harus ke kanan. Saking nggak maunya ngobrol gitu ya. Senang ketemu Anda, selamat tinggal, makasih. Lelaki itu memandangiku seperti idiot dan mendesah. Ini terjemahan Mbak Ingrid Nimpo ini. Tadi ada tolol, ada cih, sekarang ada idiot. Kita lihat terjemahan Pak Yasin. Ia memandang saya dengan aneh dan menarik napas panjang, lalu tiba-tiba dipegangnya kancing jas saya. Lelaki itu memandangku seperti idiot dan mendesah, lalu mendadak memegangi salah satu kancing mantelku. Drugstupel yang baik, katanya.
aku harus minta tolong kepadamu. Seluruh tubuhku gemetar. Dia tidak tahu pukul berapakah saat itu, tapi harus minta tolong kepadaku. Tentu saja aku menjawab bahwa aku tidak punya waktu dan harus pergi ke bursa. Ya, ini alasan. Walaupun saat itu sudah malam, tapi jika selama 20 tahun kau sering mengunjungi bursa dan seseorang minta pertolongan tanpa mengetahui pukul berapakah saat itu, titik. Kulepaskan kancingku, kuucapkan selamat tinggal kepadanya dengan sopan, karena aku selalu sopan. Lalu aku berjalan melewati kapel stage, sesuatu yang tidak pernah kulakukan, karena tidak pantas. Padahal aku menyukai kepantasan di atas segalanya. Kuharap tak seorang pun melihatku. Terima kasih teman-teman. Inilah akhir bab 2, di mana Batavus Drugstupel tidak ingin bertemu dengan kawan lamanya, seseorang yang baru pulang dari Hindia, sudah menikah, punya anak, namun dalam kondisi miskin dan terluka. Siapakah dia? Kita akan melanjutkannya di bab-bab berikutnya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Pertemuan keempat, pembacaan Max Havelaar, hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021. Terima kasih, selamat sore. Ya, terima kasih buat Pak Ubay atas pemanduannya dalam pembacaan Max Havelaar di bab 2. Ngomong-ngomong, untuk Max Havelaar yang kita tampilkan di layar itu, kita memakai aplikasi iPusnas, jadi linknya sudah saya kirim di chat. Jadi ini tuh semacam perpustakaan online yang dibuat oleh Perpustakaan Nasional Indonesia. Jadi ada beragam banyak buku di sini. Jadi kalau misalkan buku-buku sejarah, buku-buku novel banyak di sini, dari penerbit KPG, dari penerbit Obor, Yayasan Obor, dan lain-lain. Sebetulnya lengkap, tinggal dibaca saja. Max Havelaar juga bisa langsung dibaca gitu di sini. Nah, nanti kan muncul Max Havelaar, tinggal di read aja kan. Nanti kita langsung bisa baca langsung gitu. Jadi kita ya termasuk legal sebetulnya sih, nggak fotokopian atau apa, jadi langsung minjam dari perusahaan nasional via online. Nah, terlepas dari itu, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya langsung ke pemandu baca tentang mungkin kata-kata atau terminologi yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan, atau usulan, saran baiknya gimana reading group ini agar lebih baik lagi, silakan inikan saja, dibicarakan. Mungkin dari Mas Sigit atau Mas Jenny boleh bertanya, Mas Andika, Mas Cece, Ibu Agatha, atau Mbak, oh nggak ada ya Mbak ini ya, udah enggak. Ya silahkan, bisa ditanyakan langsung. Sebetulnya saya mau nanya sih Pak, yang apa, itu Shalman itu berarti kan bukan nama sebenarnya, itu penyebutan si ya, maksudnya si orang bersyal gitu, Shalman, orang bersyal. Jadi semacam penyebutan alias gitu kan Pak ya? Iya, benar. Itu hanya sebagai penanda saja bahwa Salma itu ya tadi laki-laki yang bersal, karena dianggap aneh, di mana orang mengenakan mantel, dia malah mengenakan baju biasa namun ada sal di lehernya. Ya, ini juga kebiasaan kita sebenarnya, dari misalnya kawan-kawan yang
misalnya saya juga nggak tahu juga, tapi saya pikir karena beda cuaca, beda musim, ketika kita pergi ke Eropa ya tidak menyiapkan baju tebal yang hampir mirip sama dengan misalnya teman-teman di Eropa, kita seadanya saja karena musim kita tidak mendukung itu. Maksudnya kita hanya mengenal musim panas dan musim hujan, tidak ada musim salju di mana orang-orang mengenakan baju mantel tebal gitu. Kita cukup badan kita dengan dililiti sal atau pakai jaket seadanya gitu. Itu penyebutan saja, Salman laki-laki yang bersal. Sama satu lagi sih Pak, saya pernah baca di artikel mana gitu. Jadi kata insulinde itu muncul pertama kali dalam Max Havelaar gitu. Jadi yang memperkenalkan terminologi insulinde itu justru yang ada disebutkan pertama kali dalam Max Havelaar. Orang-orang Belanda kan nyebutnya ya Netherlands Indie atau archipel. Kalau orang Prancis kan archipelago gitu kan. Itu pertama kalinya disebutkan di dalam Max Havelaar gitu. Itu yang dulu waktu baca, lupa di mana gitu. Ya mungkin di teks yang lain, kalau di Max Havelaar sendiri nanti kita akan menemukan jamrud khatulistiwa di bab akhir. Kalau insulinde sendiri nanti apakah dua kata itu sama atau ada, tapi yang jelas Multatuli mungkin di teks yang lain menyebutkan kata insulinde. Namun yang paling dua kata saya menemukan insulin benar di insulinde. Nanti di bab akhir, di paragraf terakhir novel ini, paragraf kedua sebelum terakhir ada insulinde dan jamrud khatulistiwa. Benar, di Max Havelaar. Di paragraf terakhir sebelum penutup, di bab 20. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang lain, Mas Sigit mau bertanya, silahkan. Oke, Mas Upe. Apa namanya? Tadi disebutkan ada bahasa Latin ya, plight ill gitu kan, ya? Ya. Itu. Terus di bawahnya lagi itu ada manin IDT ya. Dan kamu bilang tadi dari Elias kan? Ini aku bawa bukunya ini Elias. Jadi ini Odisi dan Elias. Cuman nggak saya temukan karena apa? Mungkin itu yang disebutkan oleh Desktop ini asli ya, bahasa aslinya ya, mungkin bahasa Yunaninya atau karena kan yang atasnya nih, apakah ini yang atasnya kan Latin ya, enggak? Yep. Nah ini, jadi ini karena saya bawa yang Elias tapi dalam bahasa Jerman, jadi saya nggak nemukan itu. Gitu. Kata-kata permulaannya seperti apa, Mas, di Elias itu? Oh, di Elias bahasa Jerman semua. Itu. Jadi ini malah lagu ya. Ini saya lihat kan ini lagu Singer der Zorn, Gottin, Paleiden, Asiles. Jadi ini lagu ini. Jadi di pembukaan pertama ini sebuah puisi tapi dilakukan kan? Oh betul, karena di sini terjemahannya dari Meinin Aide Theos, terjemahannya adalah Dewi, lagukanlah perjuangan. Enggak disebut Achilles. Gottin itu memang Dewi di sini. Gottin itu bahasa Jermannya Dewi. Kalau Gotter itu dewa kan, jadi dewa Dewi. Jadi ini kayaknya ini lagu muram lah ya, seperti lagu memberontak atau apa, lagu marah ini. Di sini disebutkan perjuangan. Ini kira-kira seperti itu. Jadi dalam bahasa Inggrisnya Jermannya Singe den Zorn, oh Gottin, des Paleiden Asileus. Jadi Asileus, itu benar. Nah, berarti ini memang ini di pembuka ini, di pembukanya ini. Betul. Cuma di sini Asileus disebut, di sini nggak disebut, dijelaskan nggak Asileus? Achilles, enggak ya? Nah, ini Asileus ini saya kira ini tokoh dalam Odisi kan, dalam Odisi tokoh peperangan yang sangat heroik. Dia memang pahlawan ini. Oke, satu itu ya. Jadi lain kali Ube
bagaimana supaya kamu bisa membawa ini, menemukan buku seperti macam ini ya. Syukur kalau dalam ini ya, dalam usaha dalam bahasa aslinya hanya mengambil satu baris saja sudah membuat sebuah referensi bagus. Itu satu. Yang kedua tadi tentang ya terjemahnya saya nilai bagus itu, karena di sini ada yang disebut Latinicisation, itu kalimat-kalimat bahasa Latin, tapi di situ ditulis cerita-cerita dalam bahasa Latin. Jadi kalimat itu diubah jadi cerita, menarik. Terus memang ini kan temanya cara narasinya kan halo pembaca kan gitu kan ya. Ini juga di dalam bahasa Jerman juga Leser itu pembaca. Jadi memang menarik ya, sudah tepat. Ya, kesanku si tokoh ini sombong ya, sombong, sangat menjaga jarak gitu kan. Dia mulai menggambarkan tentang tokoh yang akan datang itu yang pakai sal itu ya. Di sini tidak disebut Salman, dia hanya seseorang yang memakai sal gitu, salnya gitu. Jadi belum ada Salmannya, belum disebut di sini, nggak disebutkan, cuma orang memakai sal aja. Jadi salnya, dia pakai salnya. Oke, itu dulu Uben ya. Semuanya bagus menurutku. Terima kasih, Mas. Mungkin ada yang lain, teman-teman yang lain mau bertanya lagi, silahkan sebelum meeting ini diakhiri. Ya baik, kalau misalkan tidak ada yang bertanya, kita akhiri saja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dalam reading group yang keempat ini. Kita akan kembali lagi di minggu depan di hari Kamis seperti biasa, mulai 4:30 sampai jam 4:30. Mungkin boleh dibuka kameranya biar kita ada dokumentasi gitu. Ya. Mas Jenny atau Mas Andika, Ya, pasang kamera. Mbak Witri silakan dibuka. Lagi pada rebahan kayaknya. Masih di kantor. Iya. Sip. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Sebagai usulan tadi Mas Sigit, mungkin kita bisa dibikin grupnya saja, grup reading group. Nanti link meet-nya akan saya bagikan. Teman-teman tinggal langsung klik saja. Bisa langsung menghubungi saya saja gitu di nomor narahubung itu, atau kontak ke info@museumultatuli.id. Ya Mas Sigit, terima kasih, saya catat nomornya. Nanti di Japri saja saya, nanti akan saya buat grup. Gitu aja. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa minggu semuanya. depan. Sampai ketemu Kamis depan. Terima kasih Mas Ubay, terima kasih Terima kasih semua. semuanya.